Pemirsa, meski terdapat ratusan siswa yang menjadi korban keracunan massal dari program makan bergizi gratis, namun Presiden Prabowo Subianto mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Presiden Prabowo Subianto mengklaim meski terdapat kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis, namun Presiden Prabowo menyatakan keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Menurutnya, korban keracunan makan bergizi gratis sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Di awal Mei hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat mengajak tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates melihat langsung pelaksanaan program unggulannya makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Prabowo menunjukkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah. Presiden Prabowo pun membuka salah satu kotak makan tersebut untuk memperlihatkan menu makan gratis yang disajikan. Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, adik ipar Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Barreskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Ya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menolak mediasi lanjutan dalam sidang gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Penolakan mediasi lantaran Jokowi merasa dihina dan direndahkan soal tudingan ijazah palsu tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak untuk melanjutkan mediasi terkait gugatan ijazah yang diajukan oleh seorang advokat senior Muhammad Taufik. Penolakan disampaikan setelah mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, Rabu 7 Mei lalu. Kuasa hukum Jokowi menyebut pihaknya tetap konsisten menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi di hadapan publik. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Alasan penolakan mediasi juga disampaikan Joko Widodo. Jokowi menyebut merasa dihina dan direndahkan martabatnya terkait tudingan ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya, nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Terkait tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi juga telah melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang tidak bisa hadir karena alami kecelakaan motor. Ini perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Mampolresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, tudingan ijazah palsu Jokowi membuat Presiden Prabowo heran. Prabowo jadi khawatir suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Ada Pak Harto, iya kan, Bung Harto, Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi keterlibatan badan usaha milik desa yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Selain mendukung MBG, upaya BUMDes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan BUMDes yang turut menjadi bagian dengan membangun dapur SPPG dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Menurut Caimin, kegiatan tersebut dapat melahirkan kegiatan bisnis yang saling menopang. Dibangunnya dapur SPPG BUMDes Tridadi Makmur untuk menyukseskan program MBG di wilayah Sleman, Yogyakarta. Gerakan ini bisa menjadi pemicu BUMDes di wilayah lainnya untuk melakukan hal yang sama membangun dapur SPPG. BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya luar biasa. Satu, BUMDes maju, kedua supporting terhadap makan bergizi gratis jalan, membangun ekosistem ekonomi, ujung-ujungnya semua ini akan menghasilkan pemberdayaan. Pemerintah sedang bergerak membangun pondasi negara maju dengan sumber daya manusia yang kuat. Badan Gizi Nasional turut membantu menyukseskan MBG untuk menuntaskan target pemerintah memenuhi kebutuhan gizi anak. Tim Liputan iNews melaporkan.